Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratil muhtaramin wal mukaramin, para asatid, para hujjaj dan hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf yang seluas-luasnya. Ini karena memang yang pantas dan yang seharusnya beliau yang mengisi di tengah-tengah kita adalah Al-Ustadz Kiai Haji Taufik Nur Sali SPDI. Namun kebetulan untuk hari ini beliau tadi ngubungin saya jam sekitar 3.55 ya, sekitar asar. Beliau menghubungin saya, sebelumnya jam 1:30 menghubungin saya. Cuman saya begitu kalau duhur kadang jarang, HP-nya di rumah, saya di masjid ya. Kemudian menghubungin saya jam 3.55, kemudian saya angkat. Kata beliau, mohon maaf yang seluas-luasnya, jam segitu masih berada di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, oleh karenanya mari kita bacakan suratul Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulih ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin rahimanallah. Karena ya maklumin ya, ini sebenarnya kalau ba'da maghrib ini tempatnya para kiai ini, makanya ada gemeter-gemeternya ini. Hanya saja saya tadi sebelum kesini saya motret dalam satu kitab yang bernama Mukasyafatul Qulub, karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan bahasa kalimat Imam Ghazali. Sampai karangan beliau yang spektakuler ya, adalah kitab Ihya Ulumuddin. Hampir semua para kiai dan para habaib, bahkan para asatid membaca kitab karangan beliau ya, karangan beliau Al-Imam Ghazali ya. Bahkan sampai kitab Nasihuddiniyah disebutkan apa? Kitab ringkasan ya, ringkasan dari kitab Ihya. Nah, saya akan menyampaikan dalam kitab, bukan kitab Ihya Ulumuddinnya, bukan, tapi kitab Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab itu menyampaikan, kata beliau Al-Imam Ghazali, beliau menyampaikan begini: Al-mu'minu huwa alladhi yakhafullahu ta'ala bi jami'i jawarihi. Kata Al-Imam Ghazali, orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Itu namanya orang yang beriman. Sekali lagi, ungkapan Al-Imam Ghazali, beliau menyampaikan al-mu'min huwa alladhi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarih. Orang yang beriman itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya.
Dan beliau menyampaikan semacam ini bukan cuma sekedar menyampaikan tanpa landasan. Kata beliau menyampaikan semacam ini kama qala al-faqih Abu Lais, sebagaimana itu pun pernah disampaikan oleh al-Imam al-Faqih Abu Lais. Yang namanya orang beriman itu orang yang takut kepada Allah. Makanya hati-hati kalau ada orang yang mohon maaf kurang takut sama Allah, jangan-jangan imannya kurang. Kagak takut sama sekali kepada Allah, wah, jangan-jangan gak punya iman. Jadi barometer orang yang beriman takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Lais al-Faqih Abu Lais, beliau mengatakan alamatu khaufillah, tanda takut kepada Allah. Sebab yang namanya takut itu ada tandanya, Pak. Sebagaimana orang cinta kan ada tandanya ya. Kalau nggak ada tandanya, orang siapa tahu dia cinta. Takut juga sama. Orang yang takut kepada Allah ada tandanya. Jadi mohon maaf. Jadi orang yang beriman itu nggak mesti harus ngelihat casing. Casing bisa mungkin. Pakaiannya Islami banget. Ada gak tuh? Islami banget ya pokoknya. Bahkan kehidupannya Islami banget. Nabi sebelum adzan sudah ada di masjid. Cuman minta maaf, selesai sholat nyari sandal yang cakepan. Ya, ini gimana ceritanya nih? Subhanallah ya Rabbana ya Karim. Nah, jadi yang orang yang beriman itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulubnya, alladzi yakhafullah, orang yang takut kepada Allah. Ya. Abu Lais menyebutkan, beliau menyampaikan tanda takut kepada Allah itu, kata beliau nih, tuh kan hilang lagi. Alamatu khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'. Tanda takut kepada Allah itu akan tampak, akan terlihat. Ini orang takut kepada Allah apakah agak akan kelihatan dalam 7 hal. Walaupun lisannya saya takut kepada Allah, sebab mohon maaf orang ini mesti cari orang yang takut sama Allah, Pak. Jadi kalau kita mau curhat, cari orang yang takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah repot. Apalagi curhat, mohon maaf, curhatnya masalah istrinya, ya bisa-bisa ceraiin aja padahal dianya ngincer. Kenapa? Nggak takut sama Allah. Tapi kalau Anda curhat sama orang yang takut kepada Allah, insya Allah akan diluruskan, akan diarahkan menuju kepada jalan Allah Subhanahu. Sebab orang yang takut kepada Allah akan muncul sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal apa saja cari orang yang takut sama Allah. Kalau bisa begitu. Arisan, cari nih yang megang duit nih yang takut sama. Kalau yang nggak takut sama Allah, aduh repot. Yang megang dia, orangnya kayaknya nggak takut sama Allah. Ya Allah, berapaan? 1 jutaan. Berapa orang? 20 orang. Lumayan itu. Kapan dikocok? Tanggal 10. Tanggal 10 udah lewat. Ini nggak keluar. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini orang yang nggak takut sama Allah. Tapi kalau orang yang takut sama Allah akan lahir amanah. Takut kepada Allah akan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta maafnya ya, bukan kampanye. Ntar kalau cari pilih presiden yang takut sama Allah, pilih di antara 3 yang kelihatan takut sama Allah siapa? Ya, pilih sendirilah. Ya. Kata beliau, tanda takut kepada Allah itu akan tampak di dalam sab'ati asya, di dalam 7 perkara. Apa 7 itu? Awaluha,
lisanuh. Pertama akan terlihat dari lisannya. Akan terlihat dari lisannya. Fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibah. Lisannya akan terlihat minta maafnya. Ia akan mencegah lisannya untuk gibahin orang. Lisannya, mohon maaf, melarang untuk lisannya untuk digunakan berdusta. Lisannya dicegah untuk tidak melakukan namimah, mengadu domba. Ya. Lisannya enggak pakai kalamil fudul. Ya, apa gua? Kepo ya. Ya Allah, jangan ya. Ini namanya apa? Orang yang takut kepada Allah. Tapi malah sebaliknya, lisannya ja'alahu masyghulan bidzikrillah. Lisannya dijadikan untuk sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, dikit-dikit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikit-dikit sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab minta maafnya sering-sering saya sampaikan, orang bersolawat itu sudah mengandung zikir, Pak. Orang bersolawat udah mengandung menyebut ataupun berzikir, menyebutkan nama Allah Subhanahu. Ya Allah, makanya solawat itu masya Allah. Ya. Sering-sering saya sampaikan kemarin-kemarin, oh, awas, hati-hati, hati-hati. Ya. Kan kemarin sudah saya sampaikan apa? Allah ajarkan kepada kita satu doa yang bukan cuma sekedar diajarkan tapi dianjurkan. Ya, bukan cuma sekedar dianjurkan sehari sekali tapi berkali-kali. Apa di antaranya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah. Orang yang dimurkai Allah itu Yahud. Orang Yahudi itu minta maafnya. Kalau dalam ayat lain kan sudah pernah saya sampaikan pula apa? Wa qalatil yahudu wan nasara apa? Nahnu abnaullah. Kami ini anak-anaknya Allah, putra-putranya. Wa ahibba'uh, pecinta Allah. Jadi kalau mereka cinta kepada Allah tapi enggak cinta kepada makanya hati-hati. Kalau ada orang ngaku dirinya iman kepada Allah, kagak cinta sama Nabi, jangan-jangan ini jalannya orang Yahud. Hati-hati, hati-hati. Sekarang udah banyak. Ini kemarin baru. Ustaz, mohon maaf, ini Al-Haramain. Iya. Yang megang siapa? Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Ya. Ini ada tahfidnya enggak? Ya, gurunya ada yang hafal Quran. Ya, istrinya Ustaz Saifuddin. Ada yang hafal Quran mah, cuman di sini tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Ya, ya mundur 1000 langkah. Ya, nyari tahfidz. Silahkan tahfidz. Cakep tahfidz. Ya, tapi awas. Penting pula cinta kepada Habibina Muhammad dan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mohon maaf kata beliau, ja'alahu masyghulan bi dzikrillah ta'ala. Lisannya disibukkan untuk berzikir kepada Allah. Lisannya disibukkan untuk tilawatil Quran. Buat baca Quran. Alhamdulillah, makanya saya kadang-kadang lihat statusnya orang-orang sini, masya Allah, saya girang serius Pak, girang luar biasa. Kenapa? Ya Allah, orang sudah punya umur masih ngaji, ya serius saya girang, ya, girang sekali. Anak-anak kecil ngaji, girang. Lebih girang lagi kalau melihat orang-orang tua pada ngaji. Ya Allah, ya. Artinya ngaji, mohon maaf ya, baca Quran. Ya Allah, sayang Pak. Ya Allah, firman Allah. Ya, kita nggak bisa tahu sih, baca, latihan. Ya Allah, istimewa banget Pak. Ketika Anda dipanggil Allah, walaupun belum bisa, tapi masih dalam proses ngaji. Istimewa. Ya.
istimewa Pak. Jadi kalau bisa masih sempetin ya. Alhamdulillah kita punya Kiai Haji Yusuf ya. Masya Allah, sabarnya luar biasa ya. Jangan sampai kabur ya. Pegangin ya. Masya Allah, sayang ya. Ini kata beliau siapa? Al-Faqih Abu Lais. Kemudian yang kedua kata beliau qalbuhu, orang yang takut kepada Allah atau orang yang beriman adalah orang yang takut kepada Allah. Tanda takut kepada Allah, ia jagain qalbuhnya, hatinya. Fayukhriju minhu al-adawah, keluarkan dalam diri Anda al-adawah, permusuhan. Makanya saya pernah juga baca dalam kitab Ayyuhal Walad ya, itu pernah dialog ya, antara Syekh Hatim Al-Aswad bersama Syekh Syakik Al-Balkhi kalau nggak salah. Kata Syekh Syakik Al-Balkhi waktu itu ya, sudah 30 tahun belajar itu Imam Hatim Al-Aswad. Kata Syekh Syakik ngomong begini ya, maklum namanya guru tim. Iya guru, kalau bahasa kita, sebab di sana bahasa Arab ya. Saya baca situ kagak ngerti ya. Saya baca juga sayanya kagak hafal ya. Kurang lebih begitulah ya. Kata beliau nih tim, mohon maaf, kata gurunya Syekh Syakik Al-Balkhi, lo ngaji sama saya udah 30 tahun. Iya guru. Dari 30 tahun cobain 30 berapa kitab yang sudah dihatamin tim? Aduh nggak tahu ya. Lah pertanyaannya begini tim, dari 30 tahun dan berapa kitab yang Anda kaji bersama saya nih ya, apa yang bisa disimpulkan atau yang bisa diringkas dari 30 tahun itu? Kata beliau, alhamdulillah guru, saya ini dari 30 tahun itu ngangen-ngangen, mikir ya. Saya pikir ya Allah, ternyata dari 30 tahun dan berapa macam kitab yang saya kaji bersama engkau wahai guru, saya bisa menyimpulkan di antaranya 8 ya. Berapa? 8 ya. Ntar dapannya saya sampaikan kapan-kapan ya. Cuman mohon maaf bukan di WA nggak, soalnya kurang hafal ya. Cuman mohon maaf, ada di antaranya ini. Apa kata beliau ya? Saya berpikir mohon maaf, manusia itu kadang-kadang mohon maaf, manusia dengan irinya, dengan hasudnya, dengan dengkinya yang ada dalam dirinya, kadang-kadang musuhin orang. Iya Pak ya. Ustadz sama ustadz brengsek nih, lapak orang dia iya, itu karena ada hasud nih. Iya Bu ya. Ya Allah ya. Padahal kata beliau minta maafnya, saya berpikir dan saya berangan-angan wahai guru, berapa banyak kitab yang saya pelajari dengan engkau, ternyata saya pernah baca ayat Al-Quran. Apa katanya ya. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, fattakhidhuhu adu, jadikan syaitan itu musuh kalian. Jangan mohon maaf, selain syaitan jangan dijadikanmu musuh. Apalagi tadi orang biasa musuhin ustadz, alah repot ini ya. Itu termasuk diantara minta maafnya jalannya orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu minta maafnya, berapa nabi dibunuh, berapa nabi dibunuh, siapa yang bunuh? Orang Yahudi. Hati-hati, kita orang musuhin ustadz. Jangan-jangan ini ngikutin jalannya orang. Allah, naudzubillah, min.
Satu diantaranya. Yang kedua diantaranya lagi apa? Ya, kalau nggak nyampe 8 ya mohon maaf. Sebab saya nggak hafal orangnya. Ya, yang hafal masih utang mulu. Utang sono belum kebayar, utang sini belum kebayar. Iya, saya itu orangnya mohon maaf ya Allah. Kurang hafal Pak. Makanya khutbah Jumat itu saya nggak pernah lepas rukun. Khawatir nggak sah. Khawatir nggak sah. Takut lupa. Ya Allah, padahal mah ngomongin ya rukun ini alhamdulillah, sholawat, ya, wasiat, ya Allah, doa, udah kan gitu kan? Ayat Quran udah hafal gitu orang. Cuman takut lupa. Dah, baru satu ya. Yang kedua kata beliau. Yang kedua, berapa banyak orang yang mengira bahwa kemuliaan itu berada di dalam banyaknya harta. Banyak orang yang mengira bahwa kemuliaan itu berada di dalam kekuasaan. Makanya minta maafnya, gak mau mundur, takut hina. Ya, gak mau mundur, takut hina. Dipikir bahwa kemuliaan itu ada dalam kekuasaan. Subhanallah. Ya. Pokoknya hampir semua. Bahkan mohon maaf, berapa banyak orang mengira bahwa kemuliaan ada di dalam kepopuleritasan. Karir. Kata Syekh Hatim, beliau mengatakan, ternyata saya baca dalam Al-Quran apa katanya? Inna akramakum indallahi ternyata yang mulia di sisi Allah itu bukan itu. Harta banyak bukan jaminan dia menjadi orang mulia. Kekuasaan besar itu pun bukan jaminan jadi orang mulia. Popularitas bukan jaminan dia jadi orang mulia. Tapi yang menjadikan jaminan dia jadi orang mulia di hadapan Allah tergantung takwanya. Tuh kata beliau tuh, dari 30 tahun itu diantaranya faedahnya ya. Apa tadi? Udah 2 ya. Yang ketiga. Kalau hafal lanjut, kalau nggak hafal ya lewat. Dah. Yang ketiga, apa kata beliau? Saya melihat seluruh manusia. Itu manusia subhanallah cari rezeki. Sering saya sampaikan. Ya Allah, pagi buta dia jalan, pulang gelap gulita. Sampai gak kenal tetangga. Pas waktunya kerja bakti, jalan-jalan. Iya Pak ya. Ya Allah, hari Minggu jalan-jalan, hari biasa berangkat pagi buta, bahkan kadang-kadang mohon maaf sholat subuh nggak nyampe. Ya Allah, alasannya ntar di jalan. Allah alam di jalan mana tuh. Pulang jam 10 jam 11 ya Allah, saat kita sudah istirahat dia baru pulang. Ya Allah, dipikir minta maafnya. Rizki ini yang akan membawa kebahagiaan. Sering saya sampaikan mohon maaf. Ini kita itu kadang-kadang mohon maaf masih diperbudak dan masih dijadikan kita dibelenggu oleh kebodohan. Iya. Berkali-kali cobain. Kita sering mengatakan mohon maaf. Kebahagiaan itu dipikir di dalam rumah yang gede, duitnya banyak, ya. Motornya ada, mobilnya bukan cuma sekedar Avanza, ya, Alphard, ya, kemudian ajudannya banyak, dipikir bahagia itu. Dan mohon maaf, ini namanya orang bodoh. Kenapa saya katakan orang bodoh? Karena menggantungkan kebahagiaan pada benda itu tadi. Dipikir kebahagiaan itu harus mohon maaf, harus punya rumah gede. Ayo kita lihat, ya Allah, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadikan teladan buat kita. Coba lihat, apa rumahnya gede? 100 meter ke rumah Nabi kita Muhammad? Kagak nyampe. Tapi coba lihat, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Rumahnya kecil, tapi beliau mengatakan baiti jannati, surga, mohon maaf, rumahku adalah surgaku. Sementara kita
rumah sudah 100 meter. Halaman kadang-kadang 2000 meter. Masih aja ya, rumah laksana terminal ya, pulang bentar balik lagi. Subhanallah. Tuh kita, bodohnya kita masih seperti itu ya. Bodohnya kita, kebahagiaan itu terletak sama itu. Ayo lihat lagi ya. Ayo lihat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangatlah cerdas. Coba lihat betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak para dai menyampaikan. Ini orang cerdas ya. Menciptakan bahagia enggak mesti harus ada di, mohon maaf, nominal duit, enggak. Menciptakan kebahagiaan itu enggak mesti harus berangkat ke puncak. Kayaknya kalau enggak ke puncak enggak senang ada. Ini Nabi kita Muhammad sampai dikatakan, mohon maaf ya Allah, berlarian di dalam rumahnya, apa di kamarnya, berapa gedenya, itu sudah senang luar biasa. Bahkan minta maafnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak para dai menyampaikan apa katanya, ya Allah ya, sama istrinya, Neng, ini air putih, minum Neng. Enggak abang duluan. Tapi enggak, untuk saat ini Neng duluan, Neng. Diminum sama istrinya. Begitu udah selesai diminum, tadi bekas bibir Neng mana ya? Bekas bibir Neng mana ya? Ini kayaknya ya. Diminum bekas bibirnya. Luar biasa itu istrinya. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak kepada, mohon maaf, dunia. Bukan terletak kepada banyaknya harta dan lain sebagainya. Dan inilah kadang-kadang kebodohan kita. Kebahagiaan itu harus begitu dan begini. Tapi lihat Habibina Muhammad cerdasnya, ciptakan kebahagiaan, enggak harus menggantungkan sesuatu ya. Nah, ini oleh karena itu dari sekarang kita usahain ya, inovasi berusaha, latihan ya, ciptakan ya kebahagiaan. Enggak mesti harus mahal, enggak mesti harus jalan keluar, enggak mesti harus ya, sesederhana mungkin kita bisa menciptakannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesemangatan dan diberikan kekuatan, mampu mengikuti jejak Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimanallah, apa yang kedua kata beliau? Qalbuh fayukhriju minhu al-adawah, ya Allah, wa hasadal ikhwan, ia keluarkan hasud kepada saudaranya. Kenapa? Li'annal hasada, karena dengki, ya Allah, yamhu, bisa kata beliau, kalau yang namanya hasud, mana ini ya, bisa, mohon maaf, melahap kebaikan, amal ibadah kita berapa, ya Allah ya. Makanya usahain keluarkan hasud, iri, dengki kepada orang ya. Dan jadi ingat lagi tuh ya, keberapa, yang keempat, mohon maaf ya, katanya beliau nih, kata Imam Hatim ya, kita itu nggak bisa Pak, andaikan kita profesi sama, mohon maaf, profesinya sama, profesi sama, gaji sama, itu belum tentu sama bahagianya. Iya Pak ya. Makanya sudahlah, sering saya sampaikan, minta maafnya ya Allah, nggak usah pakai iri ya. Apa yang kita punya, apa yang Allah kasih, mohon maaf, tanamkan dalam hati kita ridho kepada apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya Allah, kadang-kadang mohon maaf, profesi sama, gaji sama, ya Allah, yang sini ribut mulu, yang sini tenang. Ada kan? Sebab minta maafnya ya. Yang jelas rizki Allah sudah atur ya. Dah, terusin. Kemudian kata beliau di dalam satu kitab yang bernama Mukasyafatul Qulub, termasuk di antara tanda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nadharu, pandangannya fala yanzuru ilal haram, pandangannya enggak diarahkan kepada yang haram, ya Allah ya. Minal akli wasyurbi, mohon maaf, makanan haram jangan dipandang, minuman yang haram jangan dilihat, wal kiswah, pakaian bukan miliknya jangan dipakai ya.
wa ghairiha wala ila apa ini bal yakunu nadaruhu ala wajhil i'tibar wala yanzuru ila ma la yahillu. Janganlah memandang kecuali kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu hadis begini. Man mala'a ainahu minal haram. Siapa orang yang memenuhi pandangan matanya dengan perkara yang diharamkan Allah. Ya Allah, ini kalau ngomong begini tuh astagfirullahaladzim. Nggak ngomongin hadirin, ya, ngomongin pribadi, sebab kadang-kadang begitu tuh. Pegang HP, iya, ya lihatnya Shopee, ya nongolnya apa, ngelihatnya minta maafnya Facebook Gus Baha, ya, belakangnya bawahnya kadang, iya bu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ini kata Nabi kita Muhammad, ya Allah, Allah maghfir lana dzunubana ya Rabb, ya, ighfir dzunubana ya Allah, ya. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kata Nabi kita Muhammad, man mala'a ainahu. Siapa orang yang memenuhi matanya minal haram dengan perkara yang diharamkan Allah. Mala'allahu ta'ala yaumal qiyamah ainaihi minan nar. Maka Allah nanti di yaumil qiyamah pandangan matanya dipenuhi dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Makanya sering-sering saya sampaikan, beruntung ya, dekat sama Kiai Yusuf, ya, dikit-dikit, ya, berapa hari kalau ngaji Quran? Seminggu 3 kali. Yo, bayangin seminggu 3 kali, ya. Mudah-mudahan, ya, hari ini mandang sesuatu yang jelek, begitu baca Quran hapus, ya. Hari ini, ya, maksiat lagi, baca Quran hapus lagi, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Yang masih belum bergabung ayo bergabung. Sayangin waktu, ingat ya Allah, kita ini tinggal nunggu giliran, serius, tinggal nunggu giliran. Ini saya cerita, ya, Ustadz Irfan ini SMS saya di hari Senin pagi tuh, hari Minggu Ustadz Suryanto jadi panitia maulid, Ustadz Suryanto, Pak Pos Darussalam, Musola Darussalam di belakang kelurahan. Hari Ahad, cuman saya kan begitu datang saya jam 11 kurang seperempat, ya, sebab kata saya mohon maaf Ustadz ya Allah, saya habis ngaji dulu sama anak-anak. Datang jam 11 kurang seperempat. Begitu datang mohon maaf, senyum doang. Biasanya ngomong nggak apa-apa Ustadz, tapi dia senyum doang, senyum. Begitu selesai acara, biasanya beliau nemenin Abuya makan. Ini nggak nemenin Abuya makan, ya. Abuya ke rumah Pak Haji katanya. Saya mau ituin jamaah. Ayo jamaah makan. Ya, tuh zuhur. Begitu asar katanya dari kabar dari tetangganya itu, ya, sebab dari keluarganya, ya anaknya masih ya, muda-muda ya. Kemudian yang laki 2, 1 perempuan. Lah itu minta maafnya. Katanya apa? Asar itu minta makan, kemudian tiduran. Begitu maghrib katanya panggil itu anak yang gedenya, Man, bapak bangunin belum sholat maghrib. Subhanallah, dibangunin nggak bangun-bangun. Masih ada nasinya, bahkan di mulutnya masih ada. Subhanallah, tuh usia kita nggak tahu. Jangan dipikir kita minta maafnya mentang-mentang sehat, kemudian pikiran kita masih jauh apa? Iya, sembarangan. Siap. Kan udah sering saya sampaikan. Allah rahasiakan kapan Allah panggil, di mana tempatnya Allah rahasiakan, kapan waktunya Allah rahasiakan. Kenapa? Biar kita selalu siap siaga. Kalau sudah jelas mah enak banget. Ya Allah, makanya mumpung ya, sering saya sampaikan, mumpung ada kiai, ya Allah, mumpung ada kiai, kemudian ada waktu 3 hari lagi ya, dalam seminggu, Masya Allah, luar biasa ya.
sempetin. Nah, itu tadi disebutkan apa? Nadharuhu fala yanzuru ilal haram. Kemudian yang keempat, hadirin, sebagai tanda takut kepada Allah adalah batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman. Mohon maaf, orang yang takut kepada Allah tandanya adalah merhatiin perutnya. La yudkhilu batnahu haraman, tidak memasukkan ke dalam perutnya perkara yang haram. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan perkara haram ke dalam perutnya, fa innahu ismun kabirun, itu adalah dosa yang besar. Makanya saya pernah juga menyampaikan dalam kitab apa? Nasihuddiniyah, ya. Nah, mungkin ya nanti ya. Nggak tahu di sini Nasihuddiniyah halaman berapa? Masih jauh. Itu dalam kitab Nasihuddiniyah sekitar 200-an apa 300-an. Di sana disebutin apa? Ya Allah, termasuk di antara kewajiban adalah kita mencari perkara yang halal. Sampai dikatakan kata Nabi kita Muhammad, andaikan tidak ada perkara halal, mohon maaf, masukkan pasir itu lebih baik daripada memasukkan perkara yang haram. Kenapa dikatakan lebih baik? Bayangin, digambarkan di dalam kitab Nasihuddiniyah, mohon maaf, sering Abu yang menyampaikan, sholat pakai pakaian 10% dari perkara haram nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau makanannya makanan haram? Yang di luar jasad kita aja, mohon maaf, Allah kagak terima sholat kita. Apalagi kalau jasad kitanya tumbuh dari perkara haram. Ya. Maka termasuk di antara orang yang takut kepada Allah, jagain perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, sampai dikatakan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatan, apabila sudah terjadi satu suapan dari perkara haram fi batni ibni Adam, di dalam perut manusia, la'anahu kullu malakin, ia akan dilaknat oleh seluruh malaikat fil ardi was sama, malaikat yang berada di atas langit dan di bumi. Ya Allah, ini yang mohon maaf, yang laknat bukan satu malaikat, semua malaikat. Madamatil kalukma fi batni, selama suapan itu berada dalam perutnya. Ya Allah, kalau sudah lewat ya Allah. Ini kalau masih ada dalam perut, dilaknat terus sama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mohon maaf, dari makanan haram itu malah justru barangkali misalkan begitu makan saking kagetnya, sebab minta maaf ya, kalau kata bahasa Kiai Zainuddin kan begitu ya, kucing aja tahu kalau yang dimakan itu haram. Ya Allah, ya, ada suara kecil aja dia loncat. Kenapa? Tahu bahwa yang dimakan adalah haram. Tapi kalau misalkan minta maafnya kucing itu disodorin, mohon maaf, sama pemiliknya, nih ikan, itu kucing makan tenang aja. Jangankan mohon maaf suara kecil, geledek sekalipun tenang aja dia makan. Kenapa? Tahu yang dimakan haram. Ya Allah. Ini kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau barangkali terjadi begitu makan tahu-tahu polisi, ya saking kagetnya langsung mati. Andaikan, apa kata Habibina Muhammad? Wa in mata ala tilkal halah, kalau saat itu langsung meninggal dunia, apa kata Habibina Muhammad? Fama wahu jahannam, maka tempatnya di neraka jahanam. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Jadi kalau mohon maaf, hati-hati ketika kita dapetin perkara yang diharamkan Allah, jangan masuk. Kenapa? Khawatir begitu masuk meninggal. Ya, mana sholat kita, mana ngaji kita, mana zikir kita. Ya Allah, ya, khawatir. Usahain, ya, usahain. Ya. Hadirin rahimanallah, ini udah berapa nih? Yang keempat ya Pak. Ini yang keempat ya. Itu saja barangkali ini. Jam berapa isyanya? Jam 7? Apa
Terusin. 3 lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, hadirin. Wal khamisu yaduhu fala yamuddu yadahu ilal haram. Tanda orang takut kepada Allah, ia jagain tangannya. Tangannya jangan sampai kita ulurkan menuju kepada yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atillah. Tapi usahakan tangan kita ulurkan kepada yang berbau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sering saya sampaikan ini, mohon maaf. Ini dalam rangka ngajakin 5 poin. Saya mau ngajakin, mau ngajakin. Sebab kalau saya ini ngajakin nih, Pak. 1, sering saya sampaikan. Tadi disampaikan apa? Jaga tangan kita tidak kepada sesuatu yang diharamkan Allah, tapi kepada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Infak, sedekah. Apalagi? Ini yang sering saya sampaikan. Ngutangin. Apa, Pak? Ngutangin. Sebab mohon maaf, sering saya sampaikan, orang kaya kadang-kadang minta maafnya pahala sedekah lebih kelihatan dibandingkan pahala ngutangin. Iya. Sekali lagi, orang kaya kadang-kadang minta maafnya lebih kelihatan pahala sedekah dibandingkan pahala ngutangin. Makanya minta maafnya, berapa banyak orang yang sedekah, orang kaya sedekah, orang kaya infak, orang kaya mohon maaf santunan yatim, doa apa, janda-janda tua, banyak. Tapi berapa banyak orang yang ngutangin? Waduh, mikir-mikir dulu, ntar nggak balik lagi. Iya, Pak. Iya. Padahal mohon maaf, sering saya sampaikan, saya pernah ngaji sama Abuya dalam kitab Nasruddiniyah. Dalam surga Allah kalau nggak salah itu ada tulisan begini. Itu ngutangin, mohon maaf, sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Berapa? Tapi ngutangin 18. Ulang sekali lagi. Kalau ngutangin berapa? 19. Ngutangin 19. 8. Kalau sedekah 10. Kalau ngutangin gedean mana? Gedean mana? Gedean ngutangin. Tapi kenyataannya banyak orang yang sedekah tapi jarang orang ngutangin. Makanya mohon maaf, saya ajakin melalui 5 poin. Ayo, kalau mau rame-rame ngamalin ilmu. Bila perlu Pak Ustadz Irfan yang jadi pegang ini arisan. Orang arisan bisa ngutangin, Pak. Makanya saya mohon maaf, saya arisannya banyak, Pak. Tiap malam minggu ikut, malam Sabtu ikut, bulanan yang sekian ikut, bulanan yang sekian ikut, pokoknya ikut banyak saya ikutnya. Kenapa? Niatnya banyak. Niat 1 silaturahim, kalau memang ada kumpul-kumpulnya. Kalau nggak ada kumpul-kumpulnya, saya niat ngutangin. Sebab kalau ngutanginnya nggak pakai arisan, takut kagak balik. Ya, Pak ya. Tapi ngutanginnya arisan, balik nggak? Insya Allah 99% pasti balik. Ya Allah, saya ngamalin ilmu yang pernah saya baca, ilmu yang pernah saya kaji, ngamalin itu. Arisan. Yang ketiga, saya niat, mohon maaf, saya niat arisan untuk menghindar daripada bank. Berapa banyak orang mohon maaf pengen punya ini lewat bank, pengen punya ini lewat bank. Kenapa kalau kita minta maafnya pengen umroh lewat bank, usahain pengen umroh lewat arisan. Mohon maaf, ini tahadus binikmat. Saya tahun 2000 berapa ya? Tahun 2020 ya. Saya umroh, alhamdulillah. Tahadus binikmat. Saya umroh, alhamdulillah ada yang ngasih. Ustadz, alhamdulillah saya udah ngomong kalau saya goal, saya mau ngajak Ustadz saya. Nih, 25 juta, terserah Ustadz mau pilih yang mana. Cari.
Istri saya, ya Allah, kalau gitu suami saya sendirian dong jalan, saya kapan? Tahu-tahu mohon maaf, arisan yang 1 jutaan keluar tuh. Berapa? 23 atau 22 juta. Alhamdulillah. Arisan. Dapat berapa? 23 juta kalau nggak salah. Akhirnya apa? Ya, saya diberangkatin orang, Neng saya bayarin berangkatin. Arisan. Apa? Arisan. Ya. Nah, bikin arisan. Ntar Ustaz Irfan. Ya, pakai melalui 5 poin. Insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, bayangin, orang ngambil bank Allah kasih jalan, ya Pak ya? Nggak percaya? Ayo lihat masing-masing. Ya, kita ngambil bank lewat, mohon maaf, kita ngambil motor lewat bank, ada nggak jalannya untuk bayar? Ya ngelamun ini. Kita ngambil mobil lewat bank, ada nggak jalannya untuk bayar? Allah kasih jalan. Masa kita arisan yang mohon maaf pasti banyak berkahnya, arisan pasti Allah kasih jalan, yang penting niat yang bener. Insya arisan sama 5 poin, insya Allah ya 27 juta, insya Allah, yang penting insya Allah. Itu saja, hadirin rahimanallah. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kurang dan banyak kekurangannya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.